Siapa sangka, seorang wanita cantik dari Prancis justru menemukan cinta sejatinya di kolam renang kecil di Semarang. Bukan dengan pria tampan berkemeja mahal, tapi dengan pelatih renang lokal yang menyimpan luka dalam. Saat masa lalu datang, menjemput, dan orang tuanya memaksa pulang, Ami dihadapkan pada pilihan yang tak mudah, kembali ke hidup mewah yang penuh kepalsuan. Atau bertahan demi cinta yang tak pernah direncanakan. Tapi, apakah cinta saja cukup untuk melawan segalanya? Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Ahmad Yani saat pintu kabin terbuka. Ameroseo mencium udara tropis yang hangat dan lembab. Matanya menyipit menatap cahaya matahari yang terasa lebih terang dari biasanya. Ia menarik koper hitam besarnya sambil menatap sekitar keramaian bandara. Orang-orang lokal dengan senyum yang begitu mudah terpancar. Dan suara-suara asing yang terdengar seperti nyanyian cepat. Hatinya berat, tapi ia tersenyum kecil. Setidaknya, ia kini berada jauh dari Paris. Jauh dari keluarga yang terus menuntut. Jauh dari Lucien. Jauh dari cincin pertunangan yang sempat menghiasi jari manisnya selama 2 tahun. Ame melangkah keluar dari terminal, menahan napas sejenak, lalu menghembuskannya pelan. Semarang, Place Bekin Tome, bisiknya dalam bahasa Inggris. Di luar, supir hotel sudah menunggunya sambil membawa papan bertuliskan nama Miss Ami Rousseau. Pria itu tersenyum ramah dengan logat Inggris yang patah-patah, namun penuh ketulusan. Ami membalas dengan sopan, lalu masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju hotel di pusat kota, ia menatap keluar jendela. Jalanan Semarang tak seapi Paris, tapi ada sesuatu yang hangat, lampu jalan, pedagang kaki lima, dan anak-anak kecil berlarian di gang sempit. Semuanya terasa nyata dan penuh kehidupan. Dia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selama 1 bulan di kota ini. Semua terjadi mendadak. Tiket dibeli saat emosi menguasai dirinya. Lucien mengkhianatinya. Perselingkuhan itu bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Yang lebih menyakitkan, pria itu bahkan tak merasa bersalah. Kita butuh ruang, katanya. Saat membatalkan pesta pernikahan 2 minggu sebelum hari H, Ami memilih kabur, meninggalkan semuanya. Setibanya di hotel, Ami tidak langsung naik ke kamar. Ia duduk di lobi, menyesap es teh manis yang diberikan resepsionis. Baru kali ini, ia mencicipi teh dengan gula sebanyak itu, tapi anehnya, ia menyukainya. Miss Ami, apakah ingin daftar aktivitas lokal? Tanya petugas hotel dengan senyum hangat. Ami mengangguk. Ia membuka brosur yang disodorkan. Wisata kota, tua, kelas memasak jamu, les batik, dan les berenang privat. Les berenang. Itu menarik. Ame selalu ingin bisa berenang. Dulu ia takut air karena trauma masa kecil. Tapi kali ini, ia ingin menantang dirinya sendiri. Jika ia bisa keluar dari hubungan yang menyakitkan, maka ia juga bisa menaklukkan rasa takut pada air. Can I join this swimming class? Tanyanya, sambil menunjuk gambar kolam biru jernih. Oh, yes, of course. Itu les privat, pengajarnya lokal sangat sabar. Nanti kita bantu daftarkan, jawab resepsionis cepat. Ami mengangguk dan tersenyum tipis. You want to try? Maybe water will help me forget. Keesokan harinya, Ami mengenakan pakaian renang yang baru ia beli kemarin, 1 potong berwarna navy. Dengan garis sederhana, ia membawa handuk dan sandal hotel, berjalan ke arah kolam renang privat yang terletak di sisi belakang hotel. Kolamnya tidak besar, tapi cukup dalam. Airnya jernih, dan di satu sisi, seorang pria sudah berdiri dengan kaos polos dan celana training abu-abu. Ia memegang clipboard dan tampak sedang mengecek sesuatu. Ami terhenti. Pria itu tidak seperti yang ia bayangkan.
Rambutnya hitam legam, tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang kecoklatan, dan matanya tajam tapi lembut. Wajahnya tidak tersenyum, tapi tatapannya tidak mengintimidasi, pada aura tenang yang entah. Mengapa membuat Ami sedikit gugup? "You're Miss Ami?" Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih, namun beraksen khas. "Yes, that Asma," jawab Ami sambil mendekat. "Saya Aditya. I'll be your instructor," katanya sambil mengulurkan tangan. Ami menjabat pelan. "Nice to meet you, Mr. Aditya. Just Aditya, no Mister." "I'm not that old," jawabnya datar, tapi dengan senyum tipis. Ami tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, sejak datang ke Semarang, ia merasa jantungnya berdetak, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang berbeda. Sesi pertama dimulai, Ami berdiri di tepi kolam dengan kaku. Air terlihat menakutkan. Aditya memberi instruksi dengan sabar, memperkenalkan dasar-dasar pernapasan dan teknik mengapung. Suaranya tenang, tidak pernah meninggikan nada. Meski beberapa kali Ami gagal mengikuti arahan, dan terus it. "Water is not the enemy, it listens if you stop fighting," katanya sambil berdiri di dalam air, menatap Ami yang masih gemetar di pinggir kolam. Ami menggigit bibirnya. Ia mencoba lagi, kali ini menarik napas dan membiarkan tubuhnya perlahan masuk ke air. Ia merasa panik, namun suara Aditya membuatnya tetap fokus. "Look at me, you're doing fine. Don't think, just feel." Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Ami mengambang, beberapa detik saja. Tapi cukup untuk membuat matanya membesar dan senyumnya merekah. "Idit iti," teriaknya. Aditya mengangguk, masih dengan senyum tipis. "Yes, you did. Good job." Ami tertawa bahkan nyaris menangis, bukan karena berhasil mengapung, tapi karena ia merasa dihargai, dilihat, dan diberi waktu untuk belajar. Pelajaran hari itu berakhir, tapi Ami tahu ini bukan hanya tentang berenang, ini adalah awal dari pelajaran yang jauh lebih dalam. Tentang kepercayaan, tentang membuka diri, dan mungkin tentang mencintai lagi. Pagi di Semarang selalu datang bersama suara burung dan cahaya matahari yang menelusup malu-malu di sela tirai jendela. Ami membuka mata pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bangun tanpa rasa cemas mengesahkan di dadanya. Tubuhnya masih terasa pegal akibat latihan kemarin, tapi ada semacam semangat baru yang membuatnya segera turun dari ranjang. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, memandangi telapak tangannya. Masih terasa air kolam yang dingin, suara gemericiknya, dan suara Aditya yang tenang memberi instruksi. Wajah itu terlintas lagi, tegas, maskulin, tapi tidak keras. Tatapan matanya tak seperti pria-pria yang biasa Ami temui di dunia lamanya. Tidak menilai, tidak menghakimi, tidak juga berusaha memikat. Justru karena itulah ia jadi tertarik. Ami menggeleng cepat. "Too soon," bisiknya. "Don't be stupid." Ami setelah sarapan ringan di restoran hotel, Ami mengenakan pakaian renangnya lagi. Kali ini dilapisi kimono tipis berwarna putih. Rambutnya ia ikat tinggi. Ia berjalan ke arah kolam dengan langkah lebih percaya diri dari kemarin. Aditya sudah berdiri di pinggir kolam, seperti biasa, kaos polos, celana training, clipboard di tangan kanan, dan botol air minum di tangan kiri. "Hari ini lebih cepat datangnya," sapa Aditya dalam bahasa Inggris. Ami tersenyum, "Karena saya tidur nyenyak semalam, mungkin karena latihan kemarin." Aditya mengangguk. Ia mencatat sesuatu di clipboardnya. "That is good. Hari ini kita belajar teknik pernapasan sambil mengapung. Still basic, but it is important." Ami berdiri di sisi kolam, menatap air yang masih terlihat tenang.
Aditya lalu menunduk, membasuh wajahnya sebentar, lalu naik ke atas lagi. Kamu takut air karena trauma masa kecil? Tanyanya tiba-tiba. Ame terkejut. Kok tahu? Aditya menunjuk catatan di clipboard. Di formulir registrasi, ada bagian riwayat ketakutan atau kondisi khusus. Kamu tulis di sana. Oh iya, Ame tertawa kecil. Saya hampir tenggelam waktu umur 5 tahun. Setelah itu, gak pernah benar-benar mau belajar berenang. Aditya tidak langsung menjawab. Ia menatap kolam sejenak, lalu berkata, air memang bisa menakutkan, tapi juga bisa jadi teman paling jujur. Ame memiringkan kepala. Teman, kalau kamu panik, air akan melawan. Tapi kalau kamu tenang, dia akan mendukungmu, katanya sambil menatap Ame. Itu prinsip dasar renang, tapi juga prinsip dasar hidup. Ame tidak menjawab. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia menunduk, mengatur napas, lalu melangkah. Masuk ke dalam kolam, latihan hari itu berjalan lebih lancar. Ame belajar mengatur napas, menyelam perlahan, dan mengapung lebih lama dari kemarin. Sesekali ia batuk karena kemasukan air, tapi Aditya tak pernah tertawa. Ia hanya memberi handuk kecil dan berkata, tenang, itu biasa. Kamu nggak gagal, kamu belajar. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pria itu terdengar seperti kutipan buku motivasi, tapi terasa tulus. Ame tidak tahu apakah Aditya sadar bahwa caranya berbicara sangat menenangkan. Di tengah sesi, saat Ame berhasil mengambang selama hampir 1 menit, ia menoleh ke arah Aditya dan tertawa girang. Saya hampir merasa seperti merpati, katanya sambil tertawa. Aditya tertawa kecil. Merpati nggak bisa berenang. Ame menyipitkan mata. Saya tahu, tapi saya nggak nemu perumpamaan lain. Aditya mengangguk sambil mengusap air dari lengannya. Tapi kamu memang mulai kelihatan bebas. Itu bagus. Suara hatinya ingin mengatakan bersamamu, aku merasa bebas. Tapi tentu saja itu hanya tinggal di dalam kepalanya. Setelah sesi selesai, Ame duduk di pinggir kolam sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aditya duduk tak jauh darinya, masih memeriksa clipboardnya. Aditya, panggil Ame tiba-tiba. Pria itu menoleh. Ya, kamu selalu jadi pelatih renang. Aditya tidak langsung menjawab. Ia menatap kolam sebentar, lalu kembali menatap Ame. Udah lama, dulu sempat istirahat, tapi akhirnya balik lagi. Ame merasa ada sesuatu di balik kata-kata itu. Tapi ia memilih tidak mengejar. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, kamu kelihatan suka banget sama air. Dulu? Iya, jawab Aditya singkat. Ame mengamati ekspresi wajahnya yang berubah sedikit lebih tertutup. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin tahu lebih banyak. Siapa sebenarnya Aditya? Apa yang membuatnya memutuskan jadi pelatih renang di hotel kecil ini? Wajahnya terlalu dewasa untuk disebut pemula dan cara melatihnya sangat profesional. Namun sebelum Ame sempat bertanya lebih lanjut, Aditya berdiri dan berkata, besok kita coba teknik mengambang lebih lama. Saya akan bawa papan renang sampai besok, Miss Ame. Ame berdiri pelan. Cal mejes Ame. Aditya hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Ame menatap punggungnya sampai menghilang di balik dinding beton hotel. Ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan seperti seseorang yang membawa beban, tapi enggan menunjukkan bahwa ia lelah. Malamnya, Ame duduk di balkon kamar. Angin semarang bertiup lembut, membawa aroma bunga dan debu dari jalanan. Ia membuka buku catatannya, lalu menulis satu kalimat di halaman kosong. Hari ini aku belajar mengambang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Ia berhenti sejenak,
Lalu menambahkan, dan entah kenapa, aku ingin tahu siapa sebenarnya pria yang mengajariku berenang. Hari ketiga Semarang tetap hangat, bahkan cenderung lebih terik dari hari sebelumnya. Tapi Ame sudah mulai terbiasa dengan cuaca yang membuat kulitnya sedikit lebih kecoklatan. Ia tak lagi menutup diri di dalam kamar. Pagi tadi, ia sempat berjalan kaki ke kedai kopi lokal dan mencicipi segelas kopi tubruk yang pahit, tapi justru memberi rasa akrab di lidahnya. Senyum barista, tawa pelanggan lokal yang terdengar riuh, semuanya terasa menyenangkan dalam cara yang sederhana. Setelah sarapan, ia kembali ke kolam. Pagi ini, ia datang lebih awal dari biasanya. Ada keinginan yang ia sendiri tidak bisa dijelaskan. Bukan semata karena ingin berenang, tapi karena ingin berada di tempat itu, di dekat seseorang yang membuatnya merasa dilihat tanpa harus menjadi siapa-siapa. Saat ia tiba, Aditya sudah berdiri di tepi kolam. Kali ini, ia mengenakan kaos hitam tanpa lengan, memperlihatkan lengan kekarnya yang tertata, bukan karena gim, tapi karena disiplin. Papan renang berwarna biru muda tergeletak di sisinya. Ame berjalan mendekat, menyapa dengan senyum yang lebih tulus dari kemarin. Pagi, katanya dalam bahasa Indonesia yang masih kaku. Aditya tersenyum. Pagi juga, aku belajar satu kata baru tadi malam. Tersenyum. Ame tersenyum lebar, seolah ingin membuktikan kata yang baru ia pelajari. Aditya terkekeh pelan. Bagus, tapi kamu nggak perlu belajar kata itu, karena kamu sudah melakukannya dari hari pertama. Ame menunduk. Senyum itu berubah menjadi tawa ringan. Saya juga belajar kata tertawa, tapi sepertinya kamu lebih pandai bikin orang tertawa dibanding saya belajar bahasanya. Aditya hanya mengangguk pelan sambil menyerahkan papan renang. Ayo kita mulai. Pelajaran hari itu berjalan lebih cair dalam arti harfiah maupun tidak. Ami sudah bisa mengambang lebih lama, bahkan mulai belajar meluncur sambil memegang papan. Setiap kali ia kehilangan keseimbangan atau kemasukan air, ia akan tertawa keras. Aditya tetap tenang, tapi kali ini ia juga mulai tertawa bukan hanya karena Ami lucu dengan logatnya yang campur aduk, tapi karena ia mulai merasa nyaman saat Ame hampir jatuh saat mencoba berdiri di air dangkal. Aditya menangkap lengannya dengan cepat. Pegangan itu singkat, tapi cukup membuat jantung Ame berdetak lebih cepat. Maaf, gumamnya sambil menarik diri pelan. Tidak apa-apa, balas Aditya cepat. Refleks Ame tertawa kecil. Kamu refleks seperti superhero. Aditya mengangkat alis. Superhero? Saya lebih mirip pelatih biasa dengan kulit gosong. Tapi kamu penyelamat hari ini, kata Ami sambil menggoda. Aditya tak menjawab, tapi senyumnya tak bisa ia sembunyikan. Setelah latihan selesai, mereka duduk di tepi kolam. Ami mengeringkan rambutnya sambil memandangi langit biru yang jernih. Ia merasa ingin berbagi lebih banyak, dan entah kenapa, ia percaya Aditya bisa mendengarkan. Waktu kecil, saya hampir tenggelam di danau dekat rumah nenek. Saat itu, musim panas di selatan Prancis, teman-teman saya berenang dan saya ikut karena ingin terlihat berani. Tapi saya tidak bisa berenang, saya melompat ke air. Dan tubuh saya tenggelam begitu saja, katanya pelan. Aditya menoleh perlahan, saya ingat rasa sesaknya. Air masuk ke hidung dan mulut. Saya menendang-nendang, tapi tak ada yang menolong. Sampai akhirnya, seorang anak laki-laki entah siapa menarik saya keluar. Saya menangis sepanjang malam. Sejak itu, saya tak pernah mau dekat-dekat air. Aditya menatap Ame dengan sorot lembut. Ia tidak berbicara, ia hanya mendengarkan, dan itu sudah cukup bagi Ame. Lucin tunanganku dia perenang juga, bukan profesional, tapi dia suka menyelam.
Dia sering bilang, kamu akan selalu jadi gadis kecil penakut kalau nggak bisa berenang. Itu menyakitkan. Tapi saya tak pernah menjawab. Saya hanya menerima. Kenapa kamu bertahan dengannya selama itu? Tanya Aditya perlahan. Ami menatap air, karena dia orang pertama yang bilang cinta setelah saya kehilangan ayah. Karena saya pikir cinta itu tentang memaafkan semua termasuk diperlakukan seperti pelengkap. Aditya menunduk. Lama lalu ia berkata, cinta seharusnya tidak membuat seseorang merasa kecil. Ami menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Aditya yang tulus. Dan kamu bukan gadis kecil penakut. Kamu sudah buktikan itu sejak pertama kali masuk ke kolam ini, lanjut Aditya. Ami mengedip cepat. Matanya basah, tapi bukan karena sedih. Kamu selalu tahu harus bilang apa, ya? Enggak, saya cuma ngomong yang saya lihat. Mereka berjalan beriringan kembali ke lobi hotel. Di dekat tangga kecil, Ami berhenti. Aditya, boleh saya tanya satu hal? Tentu, kamu kelihatan seperti seseorang yang punya masa lalu yang rumit. Saya tahu itu mungkin bukan urusan saya, tapi kamu seperti seseorang yang pernah jauh dari kolam renang, lalu kembali. Aditya tak menjawab, wajahnya berubah. Sorot matanya seperti kaca yang mulai tertutup embun. Maaf, saya terlalu jujur, kata Ami cepat. Aditya menghela napas, lalu berkata, saya pernah tenggelam, bukan di air, tapi di kehidupan yang terlalu keras untuk saya. Tapi itu cerita lain, Anyi. Ami mengangguk, menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi satu hal, pasti ia semakin ingin tahu siapa sebenarnya Aditya, bukan hanya sebagai pelatih renang, tapi sebagai manusia yang menyimpan banyak cerita di balik diamnya. Malam itu, Ami duduk di balkon lagi, angin berembus lembut, kota Semarang. Mulai hening, ia membuka jurnalnya dan menulis, hari ini aku belajar tawa bisa muncul dari rasa takut, dan kadang seseorang yang tampak tenang di luar adalah orang yang menyimpan badai di dalam. Matahari pagi menerobos lembut ke dalam kamar Ama lewat sela-sela tirai. Ia membuka mata dengan tubuh yang mulai terbiasa dengan rutinitas barunya, bangun pagi, sarapan, lalu turun ke kolam renang. Tapi pagi ini berbeda. Ada gelisah yang pelan-pelan mengendap di dadanya, bukan karena cuaca atau latihan, tapi karena semalam ia bermimpi tentang Aditya. Dalam mimpinya, pria itu tenggelam perlahan di kolam yang gelap, dan Ami tidak bisa menolong. Ia berteriak, melompat, berenang. Tapi tubuh Aditya menghilang seperti kabut di dasar air. Ami terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar keras. Sekarang, sambil berdiri di depan cermin dan mengikat rambutnya, ia bertanya pada diri sendiri, mengapa seseorang yang baru ia kenal bisa menghuni pikirannya sedalam itu? Aditya sudah ada di tepi kolam ketika Ami tiba, tapi kali ini ia tampak berbeda. Wajahnya tidak setenang biasanya. Ia tampak lelah dengan lingkar hitam samar di bawah matanya. Ami mengerutkan dahi, "You okay?" Aditya mengangguk pelan. Cuma kurang tidur. Kamu mimpi buruk? Tanya Ami spontan. Ia sendiri tidak tahu kenapa kalimat itu meluncur begitu saja. Aditya menoleh cepat, sedikit terkejut. Tapi kemudian ia tersenyum kecil. Kamu peramal, ya? Ami tertawa, mencoba mencairkan suasana. Tapi senyum Aditya cepat menghilang. Hari itu, pelajaran berjalan lebih sunyi. Tak banyak candaan. Aditya tetap sabar memberi instruksi, tapi tak seperti biasanya. Tatapan matanya jauh seperti sedang tenggelam di pikirannya sendiri. Saat istirahat di pinggir kolam, Ami memberanikan diri bertanya, kalau kamu nggak nyaman jawab,
Saya mengerti. Tapi, apa kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat? Aditya diam sejenak. Tangannya memainkan tutup botol air minumnya. Lalu ia berkata pelan, pernah merasa kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai dan gak tahu apakah kamu akan pernah bisa mencintainya lagi. Ami terdiam. Aditya melanjutkan, dulu saya bukan pelatih, saya atlet. Renang adalah hidup saya tumbuh di dalam air. Tapi suatu saat, semua itu runtuh dalam satu hari. Ami menelan ludah, jantungnya berdetak pelan tapi berat. Aditya akhirnya membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Waktu itu, saya sedang persiapan untuk kejuaraan internasional, latihan, dan latihan tubuh saya nyaris rusak karena dipaksa terus. Suatu hari, di sesi latihan malam, saya pingsan di dalam air. Bahu saya terkilir parah, kepala saya terbentur lantai kolam, saya nyaris mati, dan sejak hari itu, saya nggak pernah mau masuk ke kolam selama hampir 2 tahun. Ame hanya bisa menatapnya, lidahnya kelup suara tawa anak-anak dari kolam sebelah. Terdengar seperti gema yang jauh dan hampa. Orang-orang bilang saya pengecut, media bilang saya menyerah, federasi bilang saya pengkhianat karena mundur mendadak. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu rasanya. Trauma rasanya masuk ke air dan merasa seperti akan tenggelam, walau hanya 2 meter dalamnya. Ame meletakkan tangan di atas lutut Aditya. Pelan, tanpa suara, hanya sebagai tanda bahwa ia mendengar. Aditya menatap tangan itu, lalu berkata, saya lari ke kota kecil ini. Tempat di mana tak ada yang mengenal saya, mulai dari nol. Saya pikir kalau saya bisa mengajarkan orang lain berenang, mungkin saya bisa mencintai air lagi. Ame mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, Aditya, kamu bukan pengecut, kamu penyintas. Aditya menunduk, lalu mengangguk. Terima kasih. Sore itu, mereka tidak berlatih seperti biasa. Ame mengajak Aditya duduk di taman kecil samping kolam. Mereka membawa 2 gelas es teh manis dari kafe hotel. Kenapa kamu memilih Semarang? Tanya Ami, karena di sini tidak ada papan reklam. Besar wajah saya. Jawab Aditya datar, lalu tertawa kecil. Ami ikut tertawa. Kalau kamu tetap di dunia atlet, kamu mungkin sudah terkenal sampai luar negeri. Mungkin, tapi saya nggak pernah pengen dikenal, karena itu saya cuma pengen berenang. Ame memandang Aditya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan. Kamu tahu kenapa saya kesini? Aditya menoleh. Karena patah hati? Ame tersenyum getir, bukan cuma patah hati. Tapi, karena saya kehilangan arah, saya sudah hidup terlalu lama sebagai versi yang orang lain inginkan, pacar ideal, tunangan, kalem, wanita berkelas. Tapi saya bukan itu semua. Dan saat Lucin mengkhianati saya sadar saya tidak punya siapa-siapa, maka saya datang ke sini untuk mengenal diri saya lagi. Aditya mengangguk pelan, matanya tak lepas dari wajah Ame. Dan kamu menemukan dirimu di kolam renang hotel kecil ini. Belum sepenuhnya, tapi saya menemukan seseorang yang membuat saya berani masuk air lagi. Suasana hening sesaat, lalu Aditya berkata, kalau begitu, saya bersyukur jadi pelatihmu. Ame tersenyum, senyum yang tidak dipaksa, senyum yang ia sendiri tidak tahu sejak kapan mulai muncul tanpa beban. Malam itu, Ame duduk di balkon dengan segelas teh panas. Ia tidak menulis di jurnal malam ini, ia hanya memandangi langit Semarang yang gelap, tapi tenang. Di kejauhan, terdengar suara kendaraan melintas pelan, dan di dalam dirinya, air yang dulu menggenang dan menakutkan, kini mulai berubah menjadi tempat ia belajar bernapas. Dan di balik semua itu,
satu nama mulai menetap di hatinya, Aditya. Udara pagi Semarang hari itu terasa berbeda, sedikit lebih dingin, sedikit lebih sunyi, langit mendung seolah ikut memeluk kegelisahan Ami yang sudah mengendap. Sejak malam sebelumnya, ia berdiri di balkon kamar hotel, menatap kolam renang yang basah oleh hujan gerimis. Jantungnya berdetak tak karuan, bukan karena cuaca, tapi karena email yang baru ia terima malam tadi. Lucin, nama itu kembali muncul di layar ponsel setelah menghilang selama berminggu-minggu. Subjek pesannya sederhana, Jisuis Ichi, aku di sini. Ami menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ia tahu cepat atau lambat masa lalunya akan menyusul. Tapi ia tidak menyangka akan secepat ini, dan ia sungguh tidak siap. Aditya menunggu di pinggir kolam seperti biasa. Tapi pagi itu, ia merasakan ada yang berbeda. Ami datang dengan langkah pelan, wajahnya pucat, dan senyumnya tak selebar biasanya. Ia menyapa dengan suara nyaris tak terdengar. Hari ini, kamu kelihatan lelah, ujar Aditya. Sambil menatap wajahnya, Ami mencoba tersenyum. Saya tidak banyak tidur. Aditya tidak mendesak. Ia tahu kapan harus diam. Pelajaran hari itu berjalan lambat. Ami sulit fokus. Beberapa kali ia salah posisi dan bahkan sempat tersedak saat mencoba meluncur. Aditya akhirnya menghentikan sesi lebih awal. Mereka duduk di bangku kayu dekat kolam, beralaskan handuk basah. Kalau kamu mau cerita, saya dengar, ujar Aditya pelan. Ami menatap air, lalu menarik napas panjang. Tunanganku datang ke sini, dia di kota ini, sekarang Aditya. Tak langsung merespons, bahunya menegang, tapi wajahnya tetap tenang. Dia ingin bertemu, lanjut Ami. Dia bilang menyesal, ingin memperbaiki semuanya, tapi aku bingung. Karena semuanya sudah terlalu jauh. Aditya menatap lurus ke depan. Dan kamu? Apa kamu masih cinta? Ami tidak menjawab segera. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, dulu aku pikir dia segalanya. Tapi sekarang, aku justru merasa seperti orang asing. Kalau mengingatnya, hening mengisi udara di antara mereka. Lalu Aditya berkata pelan, kamu gak harus jawab sekarang, tapi pastikan kamu gak kembali hanya karena rasa bersalah atau kenangan yang manis. Ami menoleh cepat, kamu pikir aku bisa kembali padanya? Aditya mengangkat bahu, aku gak tahu, tapi aku tahu kamu orang baik. Dan orang baik seringkali merasa harus menyelamatkan semua orang, termasuk orang yang menyakitinya. Mata Ami mulai basah. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin menangis, bukan sekarang. Aku nggak datang ke Semarang untuk diselamatkan, katanya. Lirih. Aku datang karena ingin hidup. Dan kamu ia berhenti, menunduk. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Aditya terdiam. Tapi dari sorot matanya, Ami tahu ia mendengarnya dan merasakannya juga. Sore itu, Ami memutuskan menemui Lucin. Mereka bertemu di sebuah kafe dekat Simpang 5. Pria itu masih sama rambut tapi, jas mahal, aroma parfum tajam yang dulu membuat Ami merasa elegan, tapi kali ini ia merasa asing. To Devins plus Jolie, kamu makin cantik, puji Lucin sambil tersenyum menawan. Ami tidak menjawab. Ia menatap pria itu dengan sorot datar. Lucin langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia minta maaf, mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa ia salah memilih dan kini ingin memperbaikinya. Tapi ada sesuatu yang Ami tangkap dari cara bicaranya, sesuatu yang lebih dari sekadar penyesalan. Kenapa kamu benar-benar datang ke sini? Tanya Ami tegas. Lucin terdiam sejenak, lalu menghela napas. Perusahaan keluarga sedang ekspansi ke Asia Tenggara. Kami butuh figur lokal untuk representasi. Kamu cocok.
Ami, kamu punya karakter kuat. Kami bisa mulai lagi. Karirmu. Namamu Ami berdiri, jadi aku bukan tunanganmu, aku adalah bagian dari strategi bisnismu, katanya. Dengan nada rendah tapi tajam, Lucin berdiri juga. Itu bukan maksudku, aku cinta padamu. Kalau cinta, kamu tidak akan menjadikanku Kian. Ami meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Di sepanjang perjalanan pulang, matanya panas, tapi bukan karena Lucin. Ia justru merasa lega karena akhirnya ia tahu jawabannya. Malam itu, ia berdiri di depan pintu kamar Aditya. Tangannya gemetar, tapi hatinya bulat. Ia mengetuk pelan. Aditya membukakan pintu, sedikit terkejut. Ada apa? Ami tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap pria yang telah mengubah hidupnya dalam diam. Pria yang tidak memaksanya untuk berubah, tapi memberinya ruang untuk menjadi diri sendiri. Aku sudah bertemu Lucin, katanya pelan, dan aku tahu sekarang, dia bagian dari masa lalu yang tak perlu kuperjuangkan. Aditya menatapnya, masih dalam diam. Ame melangkah lebih dekat. Aku tidak tahu ini akan kemana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin pergi dari sini sebelum menyelesaikan cerita ini, cerita tentangmu, tentangku, dan mungkin tentang kita. Aditya tersenyum kecil. Ami. Ami menunduk, takut akan penolakan, tapi lalu tangan Aditya menyentuh bahunya pelan. Aku juga nggak mau kamu pergi. Dan saat Ami menatap matanya, ia tahu bahwa hatinya sudah memilih di bawah langit Semarang yang gerimis, dua jiwa yang pernah patah perlahan mulai menyatu. Langit Semarang memerah ketika senja turun perlahan. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan, seolah kota ini tahu betul caranya menenangkan hati yang sedang gamang. Di lantai 3 hotel, Ami duduk di tepi ranjang, memandangi handuk basah yang belum sempat ia cuci. Tubuhnya masih terasa letih, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia tak bisa berhenti memikirkan percakapannya dengan Aditya semalam. Ada sesuatu di tatapan pria itu, bukan sekadar ketulusan, tapi juga ketakutan. Seolah Aditya sedang berdiri di antara dua pilihan, membuka hati atau menguncinya selamanya. Pagi itu, ia menunggu lebih awal di tepi kolam, tapi Aditya tak kunjung datang. Biasanya pria itu sudah ada 15 menit sebelum waktu latihan. Setengah jam berlalu, Ami mulai gelisah. Ia bertanya ke resepsionis. Tak ada yang tahu, 1 jam kemudian, ia memutuskan pergi mencarinya. Berkat alamat yang tertera samar di formulir pendaftaran pelatih, Ame menemukan gang kecil di pinggiran kota, rumah-rumah sederhana berjajar rapat. Ia mengetuk pintu sebuah rumah dengan cat biru pudar. Tak lama, seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Maaf, apakah ini rumah Aditya? Wanita itu tersenyum. Iya, saya ibunya. Kamu temannya Aditya? Saya muridnya, jawab Ami cepat. Kami latihan berenang di hotel. Oh, kamu Miss Ami, ya? Senyum wanita itu lebar. Dia cerita tentang kamu. Ami terkejut. Cerita? Apa? Katanya kamu murid asing pertama yang bisa bikin dia bicara panjang lebar. Ami tertawa kecil, tapi degup jantungnya memburu. Apa dia di rumah? Iya, tapi dia lagi di belakang. Sejak tadi pagi murung, mungkin kamu bisa temui dia di taman kecil belakang rumah. Ami mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah pelan ke halaman belakang. Dan di sana, di bawah pohon mangga yang rindang, Aditya duduk di atas bangku kayu tua. Bahunya membungkuk, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Ia tampak seperti seseorang yang sedang kalah dari pikirannya sendiri. Aku mencarimu, ujar Ami pelan. Aditya menoleh, sedikit terkejut,
tapi tidak tampak marah. Maaf, aku nggak sempat kasih kabar. Ami duduk di sampingnya, tak berbicara. Sejenak, angin sore menyusup di antara mereka. Kenapa nggak datang? Tanya Ami akhirnya. Aditya menghela napas panjang. Karena aku takut. Ami menoleh cepat. Takut apa? Takut. Berharap, jawab Aditya pelan. Kamu datang dari dunia yang berbeda. Kamu cantik, pintar, punya masa depan yang pasti. Aku hanya pelatih renang di kota kecil yang sedang mencoba sembuh dari masa lalu. Ami menatap pria itu dalam-dalam. Kamu bukan hanya pelatih, Aditya, kamu penyembuh. Kamu menyembuhkan aku. Aditya menggeleng. Aku tidak yakin bisa menyembuhkan diriku sendiri. Ami menggenggam tangannya. Kalau begitu, mari sembuh bersama. Tapi sebelum Aditya sempat menjawab, suara dering ponsel Ami memecah keheningan. Ia melihat layar nomor tak dikenal, tapi hatinya langsung tahu. Lucin ia mengangkat, dan suara pria itu terdengar tenang seperti biasa. Ami, I'm sorry to interrupt, but I think you should know. Your parents are coming to Indonesia. They want to bring you home. Ami terdiam. Woi. Lucin menjawab tanpa ragu, because they think this place is damaging you, and they still want the wedding to happen. Even without me, Trivi aranget amariji proposal, with a business associate. Ami nyaris terjatuh. What? Ami, he don't take care what you alel becom. They tintis. Facacian is afas. Ami tak bisa berkata apa-apa. Ia mematikan ponsel tanpa pamit, lalu menatap Aditya yang tampak bingung. Ada apa? Tanya Aditya cepat. Orang tuaku. Mereka dalam perjalanan ke sini, ujar Ami dengan suara bergetar. Mereka ingin aku menikah dengan siapapun yang bisa menguntungkan perusahaan mereka. Mereka pikir aku proyek bisnis. Aditya menatap Ami. Mata mereka bertemu, saling menyimpan amarah dan kesedihan. Dan aku takut, Aditya, aku takut kehilangan semua ini, kehilangan diriku sendiri lagi. Suara Ami pecah. Aditya berdiri, menggenggam kedua bahunya. Lihat aku. Ami menatapnya, berlinang. Kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Kamu sudah menemukan siapa kamu sebenarnya, dan siapapun yang mencoba menarikmu kembali ke dunia yang tidak kamu inginkan. Dia tidak mencintaimu, Ami mengangguk. Tapi ketakutan itu nyata. Keluarganya punya kuasa besar. Mereka bisa memaksanya pulang. Mereka bisa mengatur pernikahan tanpa persetujuannya, dan itu berarti meninggalkan Aditya. Hari-hari setelahnya berjalan berat. Ami menghentikan les sementara. Ia butuh waktu berpikir, tapi Aditya juga menjauh, bukan karena marah, tapi karena tak ingin menjadi beban tambahan. Mereka berdua saling diam. Hati mereka saling memanggil, tapi kenyataan terlalu bising. Sampai suatu malam, Ami menemukan kliping koran di dalam laci ruang pelatih di hotel. Ia iseng mampir ke sana, berharap bisa menyapa. Tapi ruangan kosong. Di sana, di dalam map lusuh, tertulis, Aditya Rahardian emas untuk Indonesia, atlet andalan menghilang jelang Olimpiade. Trauma psikologis hantui bintang renang nasional. Ami tertebun. Ia tahu Aditya menyimpan luka, tapi ia tidak tahu sebesar itu. Ia membawa kliping itu dan duduk di pinggir kolam yang kini sepi. Airnya tenang, tapi di dalam dirinya gelombang mulai bergejolak. Tak lama kemudian, Aditya muncul dari balik pilar. Kamu temukan itu? Tanyanya datar. Ani mengangguk pelan. Aku nggak sengaja. Aditya menghela napas. Aku menyimpan itu. Bukan karena bangga, tapi karena itu pengingat bahwa dulu aku pernah hampir mati karena mimpi yang bukan milikku lagi. Ami menatap
pria itu, tapi kamu hidup. Dan kamu membuat orang lain berani hidup lagi. Aditya tersenyum pahit. Aku takut kamu akan berubah pikiran setelah tahu siapa aku. Ame berdiri. Aku berubah pikiran, tapi bukan tentang siapa kamu, tentang siapa aku yang sebenarnya. Ia berjalan mendekat, menatap pria itu dengan keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku bukan gadis Paris yang lemah lagi. Aku bukan proyek keluarga. Aku bukan boneka bisnis. Aku Ame, dan aku ingin memilihmu. Tapi aku butuh tahu kamu juga mau memilih aku. Aditya diam, lalu perlahan ia mengangguk. Selama kamu mau berenang bersamaku, aku tidak akan pergi. Air mata Ame mengalir. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia merasa akhirnya menemukan rumah, bukan di gedung mewah, bukan di ballroom pesta, tapi di kolam kecil di Semarang, di bawah cahaya bulan, di samping pria yang pernah tenggelam dan memilih bangkit untuk mencintai lagi. Semarang, pagi hari, langit tak lagi mendung, tapi hati Ame masih terasa seperti awan yang belum tahu harus membawa hujan atau cahaya. Ia berdiri di balkon kamarnya dengan satu koper terbuka, pakaian-pakaian mahalnya tergulung rapi seolah bersiap dibawa pulang ke Paris, tapi ia belum menyentuh resletingnya. Bukan karena lupa, tapi karena ragu. Hari ini orang tuanya dijadwalkan tiba. Asisten mereka sudah menghubungi hotel sejak kemarin, bahkan memesan ruang pertemuan eksklusif untuk membicarakan masa depan Ami. Seakan hidupnya adalah agenda yang harus dijadwal. Ami duduk di ranjang. Ia menatap ponsel di tangannya, membuka pesan dari ibunya. We are waiting, dress properly, the three Ami we rise up. Matanya panas, ia memejam lalu berdiri, menarik napas panjang, dan berjalan menuju lemari. Ia mengambil gaun putih sederhana, bukan gaun desainer. Ia mengikat rambutnya seperti biasa saat latihan renang, dan di cermin, ia melihat bayangan seorang perempuan yang bukan boneka, siapa-siapa lagi. Restoran hotel tampak mewah pagi itu, dinding, kaca, bunga segar di meja, pelayan berseragam. Di sudut ruangan, dua orang duduk dengan ekspresi dingin, pria dan wanita setengah baya dengan aura dominasi yang kuat. Orang tua Amin Lucin pun hadir, duduk santai sambil menyeruput espresso seolah tidak pernah ada luka di antara mereka. Amin melangkah masuk, kaki-kakinya gemetar, tapi wajahnya tegak. "Hame," ujar ibunya, setengah liga, setengah menilai. "Bonjour, Maman." "Papa," sapa Ame datar. Ia duduk. "Lucin has been telling us about your adventures," kata sang ayah dengan nada sinis. Ame tersenyum tipis. "Kalau maksud Papa adalah saya belajar berenang dan jatuh cinta pada hidup saya sendiri, maka ya itu petualangan yang luar biasa." Ibunya langsung memotong. "Ame, cukup main-main. Kami sudah atur ulang pertunanganmu bukan dengan Lucin, tapi dengan seseorang yang lebih stabil." Ame tertawa bukan karena lucu, tapi karena muak. "Kalian bahkan tidak tanya aku ingin menikah atau tidak." Lucin mencoba ikut bicara. "Hani, kau bukan gadis biasa. Keluargamu punya reputasi. Kamu tidak bisa bersama seorang pelatih renang." Ami menoleh cepat, tatapannya tajam. Dia lebih tahu caranya mencintai manusia daripada semua pria berjas di ruangan ini. Ibunya menatap Ami, seolah baru sadar putrinya telah tumbuh. "Kami hanya ingin yang terbaik. Kalau begitu, biarkan aku memilih sendiri," jawab Annie. "Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu siapa yang pantas aku perjuangkan." Ia berdiri. Semua mata di ruangan itu menatapnya, tapi Amy tidak lagi merasa kecil. Amy berjalan cepat keluar dari restoran,
menuju kolam renang hotel. Aditya sedang melatih dua anak kecil pagi itu. Ia tertawa, membimbing dengan sabar. Saat Ami muncul, Aditya menangkap tatapannya. Mereka saling diam, hanya saling melihat, tapi mata mereka sudah saling bicara. Aku memilihmu. Setelah anak-anak selesai latihan, Ami menghampiri. Aku bilang ke orang tuaku bahwa aku tidak akan kembali, katanya tanpa basa-basi. Aditya menatapnya, kaget. Kamu yakin? Ami mengangguk. Mereka bisa punya bisnis, nama besar, reputasi. Tapi aku punya hati, dan aku ingin menjaganya. Aditya tersenyum. Kamu luar biasa. Ami menggenggam tangannya. Kita akan hadapi semua ini. Bersama Aditya mengangguk. Bersama hari itu, Ami mendaftar sebagai relawan pengajar bahasa asing di sekolah kecil dekat hotel. Ia ingin menetap lebih lama, bukan sebagai turis, tapi sebagai seseorang yang punya akar. Malam harinya, Aditya mengajaknya makan malam di warung kaki lima. Sate ayam dan nasi kucing, lengkap dengan teh manis panas. Ami memakannya dengan nikmat. Kalau orang tuamu tahu kamu makan begini, mereka bisa pingsan, goda Aditya. Ami tertawa. Bagus, biar mereka tahu aku bahagia bukan karena restoran bintang 5, tapi karena laki-laki di depanku ini. Aditya tersenyum, lalu membuka kotak kecil dari saku jaketnya, bukan cincin berlian, hanya liontin sederhana berisi sebutir kerikil. Kecil dari dasar kolam renang tempat mereka pertama kali bertemu, bukan permata, tapi simbol tempat di mana semuanya dimulai. Ami menerima liontin itu dengan senyum penuh air mata. Terima kasih, ini lebih berharga dari semua perhiasan yang pernah aku punya. Aditya menyentuh pipinya. Kamu nggak perlu jadi siapapun. Di sini, kamu cukup jadi Ami, dan itu sudah cukup buatku. Ami mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu cinta tak pernah lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian memilih apa yang tak pernah direncanakan. Pagi itu, Semarang diselimuti langit cerah. Matahari menyusup malu-malu di balik dedaunan, menyinari kolam renang hotel yang tenang seperti kaca. Ami berdiri di tepinya, mengenakan kaos putih sederhana dan celana jeans yang mulai memudar. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tanpa riasan, namun senyum di bibirnya begitu jujur dan hangat, senyum seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Sudah 3 bulan sejak ia memutuskan tinggal. Hidupnya kini jauh dari pesta glamor, pertemuan bisnis, atau makan malam penuh formalitas. Ia mengajar di sekolah kecil dekat pelabuhan, membantu anak-anak belajar bahasa Inggris dan Prancis. Di akhir pekan, ia kadang ikut membantu Aditya di kolam, membimbing anak-anak yang takut air karena ia tahu persis rasanya. Hari itu, Aditya datang membawa 2 papan renang berwarna biru. Ia menyodorkannya pada Ami sambil tersenyum nakal. Siap, uji nyali. Ami tertawa. Kamu tahu aku sudah bisa berenang. Bahkan sekarang aku lebih jago dari kamu. Jangan sombong dulu. Hari ini kita tes gaya bebas 50 meter, sahut Aditya sambil menyelam duluan ke air. Ami menceburkan diri sambil berteriak, curang. Mereka berenang seperti 2 anak kecil yang tak peduli siapa yang menang. Tertawa, cipratan air, dan kandaan memenuhi kolam pagi itu. Seorang tamu hotel sempat bertanya pada resepsionis, mereka pasangan, ya? Dan petugas hanya tersenyum sambil mengangguk. Di tepi kolam, setelah lelah berenang, Ami duduk bersandar di bahu Aditya. Nafas mereka masih tersengal, tapi hati mereka damai. Tak perlu banyak bicara, hanya hadir satu sama lain, sudah cukup. Aditya mengusap rambut Ami yang basah. Kamu tahu, 3 bulan lalu, aku pikir aku sudah selesai dengan air, dengan dunia.
Dengan semuanya, Ame menatapnya, dan sekarang aku sadar. Mungkin aku memang tenggelam, tapi kamu datang dan ngajarin aku cara bernapas lagi. Ame tersenyum, kamu juga yang mengajariku. Bukan cara berenang, tapi cara mencintai tanpa takut. Aditya menatapnya lama. Mau ikut aku ke suatu tempat sore ini? Kemana? Rahasia, sore harinya, Aditya mengajak Ame ke sebuah bukit kecil di luar kota. Mereka naik motor. Tua milik Aditya, berdua menyusuri jalanan sempit dan sawah yang hijau membentang. Angin sore menampar lembut wajah Ame, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak ingin waktu bergerak cepat. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah bukit sunyi. Dari atas sana, tampak Laut Jawa membentang luas. Matahari mulai turun, langit terbakar oranye. Ini tempat favoritku sejak kecil, kata Aditya. Waktu aku kehilangan arah, aku sering datang ke sini. Duduk, diam, dan berharap ombak bisa membawa semua luka pergi. Ame menggenggam tangannya. Sekarang kamu nggak sendiri. Aditya menatapnya dalam, lalu merogohkan tom kecil dari tasnya. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana, bukan berlian, bukan emas mencolok. Hanya logam perak dengan ukiran kecil berbentuk ombak di sisinya. Ame tertegun. Air matanya langsung menggenang. Aku nggak minta kamu menikah sekarang, ujar Aditya cepat. Aku tahu kamu butuh waktu, dan ini semua bukan seperti dongeng. Tapi, aku cuma pengen kamu tahu, aku serius. Kalau kamu mau, cincin ini bukan ikatan, tapi janji bahwa aku akan ada di sisimu untuk apapun yang kamu pilih nanti. Ame memandang cincin itu, lalu menatap mata Aditya. Boleh aku pakai sekarang? Tanyanya lirih. Aditya mengangguk, sedikit gugup. Ame mengambil cincin itu dan menyelipkannya di jari manisnya sendiri. Lalu ia berkata, aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu, tapi aku tahu rumahku bukan di Paris. Rumahku adalah tempat di mana hatiku merasa bebas, dan tempat itu ada di sini, bersamamu. Aditya memeluknya. Matahari menyentuh laut. Ombak jauh di sana bergulung pelan. Dan di tengah dunia yang terus bergerak, dua hati yang dulu terluka kini berdetak seirama. Malam itu, Ame menulis di jurnalnya, aku datang ke Semarang untuk melarikan diri dari masa lalu. Tapi ternyata, aku justru menemukan masa depan di sini. Bukan yang mewah, bukan yang megah, tapi yang nyata, yang hangat, yang mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu datang dengan pesta atau janji manis. Kadang ia datang lewat air dingin kolam renang, lewat senyum pria lokal, dan lewat keberanian memilih jalan yang tidak direncanakan. Dan untuk pertama kalinya, halaman jurnal itu ia tutup dengan satu kalimat sederhana, aku pulang.